Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan materi pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Selamat menyaksikan. Satu, pembangunan wilayah. Perencanaan pembangunan wilayah adalah suatu pemanfaatan ruangan wilayah dengan cara mengoptimalkan aktivitas serta fungsi wilayah tersebut untuk melakukan suatu pengembangan potensi wilayah tersebut. Perencanaan tersebut dilihat dari aktivitas sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan sumber daya alam (SDA). Perkembangan yang dialami setiap daerah berbeda-beda. Hal ini tergantung pada potensi daerah, lokasi, sarana transportasi, serta daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Untuk mengidentifikasi wilayah pertumbuhan suatu daerah akan didasarkan pada faktor-faktor berikut. A. Pertumbuhan ekonomi. B. Laju pertumbuhan penduduk. C. Perkembangan pemukiman. D. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. E. Penggunaan teknologi. M. Budaya dalam masyarakat. Pembangunan pedesaan. Terdapat beberapa konsep pembangunan wilayah pedesaan yang menggunakan kartu pendekatan spasial ruang, antara lain yaitu desa pusat pertumbuhan DPP, kawasan terpilih pusat pengembangan desa KTP 2D, dan agropolitan district. Dalam perkembangan wilayah, pembangunan pedesaan harus memiliki 3 unsur penting, yaitu adanya pusat, wilayah pengaruh, dan jaringan transportasi. Pembangunan pedesaan seharusnya diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut. Pertama, pemataban pertahanan pangan. Pada peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian membutuhkan dukungan penyediaan prasarana fisik pedesaan seperti jaringan irigasi dan jalan desa, di samping sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit unggul, dan teknologi. Yang kedua, penciptaan kegiatan ekonomi lokal secara beragam. Yang ketiga, peningkatan dan memperluas lapangan kerja. Yang keempat, penguatan kelembagaan pedesaan, baik kelembagaan ekonomi dan sosial. Yang kelima, peningkatan partisipasi masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan kelestarian lingkungan hidup pedesaan. B. Kota merupakan pusat pertumbuhan. Kota senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pola pembangunan kota berdasarkan atas hal sebagai berikut. Yang pertama, aspek topografi atau kota pegunungan, kota dataran tinggi, kota dataran rendah, dan kota pesisir. Kemudian yang kedua, aspek kegiatan ekonomi yang menonjol, kota pariwisata, kota industri, dan kota perdagangan. Kemudian yang terakhir, aspek tingkat perkembangan kota. Pertumbuhan wilayah atau region di permukaan bumi memiliki pusat pertumbuhan global adalah suatu wilayah kawasan yang pertumbuhannya pembangunannya sangat pesat. Terdapat aktivitas ekonomi yang komersial dan produktivitas tinggi sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. A. Potensi wilayah. Potensi suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai sektor kehidupan, baik sektor fisik maupun sosial budaya yang terdapat di wilayah tersebut. Dalam mengidentifikasi potensi suatu wilayah agar menjadi pusat pertumbuhan, dapat dilakukan dengan cara menginventarisir potensi utama yang ada di daerah tersebut. B. Teori tempat sentral atau central cluster. Walter Kristaller, seorang ahli geografi Jerman, mengungkapkan bahwa teori tempat yang sentral atau central cluster dalam bukunya Die Zentralen Orte in Süddeutschland pada tahun 1933 mengungkapkan berbagai detail atau kecenderungan yang menentukan jumlah besar dan penyebaran kota. Teori tempat sentral merupakan pengembangan teori lokasi yang sebelumnya telah ada, yaitu teori letak industri dari Alfred Weber pada tahun 1909 dan teori lokasi pertanian dari von Thunen pada tahun 1826. Teori Kristaller ini bertitik tolak dari letak perdagangan dan pelayanan dalam sebuah kota seperti rumah sakit, ban, dan sebagainya.
Yang ketiga, tersektor. Hedges Clause dalam bukunya yang berjudul The Economic of Location pada tahun 1994 mengukuhkan penting yaitu tersektor. Clause mempertimbangkan pada daerah-daerah ekonomi. Clause bertolak dari kesamaan topografi ke sebuah tempat yang berada di dataran sama seperti yang dikemukakan oleh Kristaller yang mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya daerah-daerah ekonomi tersebut. Dalam hal ini, yang paling utama adalah munculnya grafik permintaan. Grafik ini menunjukkan adanya jumlah permintaan tinggi sedangkan di wilayah pinggir permintaannya sedikit. Adapun bentuk optimal wilayah pembagian ini adalah heksagon. 3 daerah terkecil dari struktur heksagon adalah sebagai berikut. Yang pertama, K3. Daerah yang di pusat sebuah tempat dikelilingi oleh 6 wilayah terletak di setiap sudut dalam bangun heksagon. Sepertiga luas dari setiap wilayah masuk ke dalam wilayah heksagon. Jadi, keseluruhan wilayahnya adalah tempat yang berada dalam daerah heksagon atau K3. Yang kedua, keempat, daerah pusat dikelilingi oleh 6 wilayah pusat yang terletak di sudut-sudut bangun heksagon. Luas ke-6 wilayah tersebut terbagi menjadi 2. Setengah wilayah masuk ke wilayah heksagon dan setengahnya lagi masuk ke wilayah daerah tetangganya. K7, daerah pusat dikelilingi oleh 7 wilayah pusat yang terletak dalam lingkar bangun heksagon. Jadi, nilai K sama dengan 1 ditambah 6 kali 1 sama dengan 7. Menurut Kristaller, daerah ini sesuai dengan prinsip administrasi. Menurut Rawls, munculnya daerah pasar di sekeliling setiap tempat sentral juga dipengaruhi oleh adanya jaringan daerah-daerah pasar untuk setiap kelompok barang. Jaringan ini terletak secara sistematis di dalam wilayah ekonomi terbagi di seluruh dunia menurut hukum tertentu. Teori sektor dari Rawls menyebutkan bahwa jaringan heksagon tidaklah sama penyebarannya. Akan tetapi, di sekeliling tempat sentral tersebut masih ada 6 sektor yang memiliki wilayah luas dan ada 6 sektor yang memiliki wilayah sempit. Atas dasar pertimbangan ini disebarkannya dalam bentuk roda. D. Teori kutub pertumbuhan atau growth pulse theory. Teori kutub pertumbuhan atau sering pula disebut teori pusat pertumbuhan kali pertama diperkenalkan oleh Peoroux pada 1955. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan sebuah kota atau wilayah merupakan hasil dari suatu proses yang tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Tempat atau lokasi yang menjadi pusat pembangunan atau pengembangan dinamakan kutub pertumbuhan. Daya dukung pertumbuhan wilayah. Penentuan daya dukung itu pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menentukan wilayah pengaruh dari suatu pusat pertumbuhan terhadap wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Identifikasi untuk menentukan daya dukung pertumbuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan teori gravitasi, teori hentipotensi, penduduk teori gravitasi. Yang pertama, teori gravitasi. Pada awal mula perkembangan segi keilmuan, teori gravitasi diterapkan dalam lingkup kajian ilmu fisika yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton 1642 sampai 1727. Seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris berbunyi dari hukum Newton secara lengkap mengenai gravitasi antara dua benda berbanding lurus dengan massa masing-masing benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Pernyataan hukum Newton dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan G M2 per 1 kali 2 akar 2 dengan keterangan F sama dengan besarnya gaya gravitasi atau N. G sama dengan tetapan gravitasi Newton 6,672 kali 10 Nm kuadrat atau kilogram. M1 sama dengan massa benda 1 atau kilogram. M2 sama dengan massa benda 2 atau kilogram. R1 kali 2 sama dengan jarak kedua benda tersebut atau M. Dua teori ditikati. Teori ini memperkirakan lokasi garis perbatasan yang memisahkan wilayah perdagangan di sekitar dua kota yang berbeda. Selain itu, teori ini dapat digunakan untuk memperkirakan
penempatan lokasi industri atau pelayanan sosial antara dua wilayah sehingga mudah dijangkau penduduk. Cara penggunaan teori ini dalam menentukan strategi adalah A. Kondisi ekonomi penduduk hampir atau relatif semua. B. Topografi wilayah yang landai dan datar. C. Daya beli masyarakat yang sama. D. Sarana transportasi yang memadai. Dari ini dinyatakan dengan rumus keterangan D A kali B sama dengan jarak lokasi mendekati yang diukur dari kota atau wilayah yang jumlah penduduknya lebih dari pada kota A. D A kali B sama dengan jarak antara daerah A dengan B. P sama dengan jarak penduduk wilayah B. PB sama dengan jarak penduduk wilayah A. 3. Potensi penduduk. Potensi penduduk adalah ukuran untuk melihat kekuatan potensi aliran pada tiap-tiap lokasi. Indeks potensi penduduk atau PP juga dapat mengukur kemungkinan penduduk di suatu wilayah untuk melakukan interaksi dengan wilayah-wilayah lainnya. Secara teriris, Teori grafik ini diterapkan dalam geografi untuk menentukan daya dukung secara fungsional berdasarkan arah dan intensitas arus atau interaksi antara wilayah dan wilayah di luar inti wilayah. Teori grafik didasarkan pada perhitungan konektivitas jaringan transportasi dengan menggunakan indeks B, yaitu rasio antara jumlah rute dalam suatu sistem transportasi dibagi dengan jumlah titik atau simpul kota V. Rumusnya adalah sebagai berikut. Beta sama dengan E per V. Keterangannya B konektivitas jaringan jalan, E jumlah rute, V jumlah simpul kota.